Eben, tolonglah. Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Udah nggak lucu tadi. Ya oke. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Dan seperti biasa nih hari Sabtu malam ya, jam 7 malam barengan sama Iren di sini, di mana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Ya, seperti biasa teman-teman, apa kabar ya? Aku harap kabarnya sehat selalu ya. Ini kan kita lagi di musim pancaroba ya. Soalnya kalau ular panca, ular sanca. Ketawa dong, lucu nih. Oke. Ya oke ya, kita lagi di musim pancaroba nih ya teman-teman. Jadi kadang hujan, kadang panas. Kalau panas banget ya, kalau hujan deres banget ya. Anyway nggak ada hubungannya sih sama cemilan ya. Tapi aku harap teman-teman yang nonton bisa sehat selalu ya. Dan seperti biasa nih kan, teman-teman yang nonton cemilan ini kan anak-anak muda Indonesia gitu ya. Pasti tahu dong ngikutin berita tentang demo mahasiswa beberapa waktu yang lalu, pasti ngikutin ya. Nah kan pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah kita pengen ngomongin itu ya, dan seperti biasa aku tidak mungkin sendiri. Karena kalau aku sendiri aku nanti ngajakin kru aku ketawa untuk sesuatu yang nggak lucu sebenarnya. Oke, anyway, aku udah datangkan kedua narasumber aku ya, kita kenalan dulu. Halo. Halo. Hai. Iya, yang semangat dong, kan aku udah semangat di sini ya. Ulang ya, oke ulang ya. Kita akan kenalan sama kedua narasumber kita ya. Halo. Hai. Hai, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Baik. Tuhan, sehat ya? Nggak ada yang sakit kan? Sehat, Nggak sehat. ada. Hatinya aman? Aman. Aman ya, aduh. Oke deh ya teman-teman yang nonton pasti belum kenal kan namanya. Ya. Jadi boleh kali dikenalkan nama dan kesibukannya sekarang apa, statusnya apa. Stop it. Nama Get some help. makanan favoritnya apa enggak ya, nggak usah biodata di sini ya. Langsung aja nama sama kesibukannya apa. Dimulai dari siapa dulu terserah. Oke, coba dulu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Stopilus. Pekerjaan sehari-hari sebagai mahasiswa. Ya, kerja tugas, kerjakan tugas asrama juga. Oh gitu, oh iya terima kasih. Ya. Terus nama panjangnya apa? Stopilus. Oh, Stopilus. Stopilus. Enggak nama beneran, serius. Karena orang Dayak, jadi namanya cuma itu aja. Oh kamu orang Dayak? Ya, Aku pikir orang Nias. bukan. Bukan ya, orang Dayak. Dayak asli. Iya, teman aku juga ada namanya Samuel, Samuel aja gitu Ya. nama dia. Iya kan, Sam aja panggilannya gitu. Iya. Oke. Aduh terima kasih ya Stopilus sudah datang menemani aku di Cemilan. Thank you. Oke. Selanjutnya. Kalau dari saya, nama saya Nikita Bella Santoso. Panggilannya sih Nikbel. Kesibukannya cuman sebagai mahasiswa dan melayani Tuhan. Sadap ya, melayani Tuhan ya. Oke, terima kasih Nikbel. Panggilannya apa tadi? Nikbel. Nikbel, Kak. Nikbel. Oke, thank you ya udah menemani kita, menemani aku ya di malam ini. Nah, tuh bunyi tadi ya motornya kenceng banget ya. Oke, anyway, kita lanjut ke topik bahasan kita. Tadi kan aku ngomongin tentang demo mahasiswa nih beberapa waktu yang lalu gitu. Kalian tahu nggak berita itu? Tahu. Ya, sempat ngikutin sih. Ngikut demo Enggak, maksudnya ngikut beritanya. Oh ngikutin beritanya ya. Ya. Bunyi apa tadi itu pemirsa ya? Aduh. Oke ya. Ngikutin berita tentang demo. Nah, kalian setuju nggak? Maksudnya kan mahasiswa juga kan Ya. kalian. Kalian setuju nggak sih sama demo-demo gitu? Kalau dari saya sih setuju sih, Kak. Karena demo itu kan bentuk hak kita untuk mengungkapkan pendapat kita. Jadi demo itu ada di pasal 28 UUD 1945. Wow, luar Sangat biasa hafal. kita. Oke. Hak untuk mengemukakan pendapat. Gitu. Jadi kalau saya sih setuju kalau ada demo sih. Setuju. Oke. Kalau Stepulus setuju nggak? Ya, saya secara pribadi juga setuju dengan demo. Cuman yang harus diperhatikan itu cara penyampaiannya. Pesannya itu yang mau disampaikan apa.
terus etikanya seperti apa. Oh, yes. Benar. Iya, iya, betul. Emang menurut kalian nih ya, karena kan sebenarnya masih bukan rancu sih ya, banyak yang nggak tahu nih sebenarnya demo di banyak tempat demo mahasiswa demo itu sebenarnya demo tentang apa? Kalian tahu kan? Ya. Tahu kan kalau ngikutin beritanya? Kalau Stopilus tentang apa sih? Sejauh yang saya ikuti nggak terlalu ngikuti banget sih karena kita jarang memegang ini. Komunikasi. Iya, Kan nggak dapat HP ya? Dapat. Karena ketua asrama. Oh ya, maksudnya Ya. mahasiswa yang lain, Ya. benar-benar. Terus? Untuk informasi yang saya dapatkan, seperti yang saya lihat di Jakarta kemarin itu tentang 3 prode yang akan dirancangkan untuk presiden. Jadi ketidaksetujuan mahasiswa tentang 3 periode masa jabatan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penundaan pemilu di tahun 2024. Yang ketiga tentang kenaikan harga barang, secara khusus minyak goreng. Nah ini ibu-ibu juga jadi heboh di TikTok juga. Benar. Iya, nggak usah ibu-ibu, aku cewek juga gitu kan kayak. Ya. Minyak goreng mana? Itu Itu aja demonya. Maksudnya tentang itu ya. ya yang saya tahu Yang kamu tentang tahu. itu. Oke. Kalau Nikbel? Tahu Kalau Nikbel sih taunya yang waktu itu demo yang di Surabaya, yang mana HMI itu lagi demo di depan gedung DPRD. Nah itu demonya mereka salah satunya kayak yang Kak Stopilus tadi jelasin, tapi mereka juga demo soal anggaran. Jadi anggaran IKN, Ibu Kota Negara, itu mereka tuh menuntut untuk diakomodasikan ke hal yang lebih penting. Contohnya kayak pemeliharaan yang pasien COVID-19 dan lain sebagainya. Gitu. Iya, benar. Tapi aku tuh kadang bukannya aku mau menyalahkan siapapun di sini ya, maksudnya atau mau berpihak pada pihak siapapun, enggak. Aku kadang kayak berpikir kayak kemarin kan ada balapan MotoGP kan Ya, di Mandalika. Mandalika. Itu kan bikin sirkuit ya. Kan itu maksudnya untuk negara kita juga gitu kan di mata internasional. Terus ada juga yang komen daripada bikin sirkuit mending untuk beasiswa mahasiswa. Terus kayak maksudnya itu kan udah ada anggarannya sendiri ya nggak sih? Ya. Maksudnya jadi jangan memasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah kalau aku sih ya menurutku. Ya, well tapi kan semua bisa berpendapat, bebas berpendapat ya seperti tadi undang-undang 28. Ya itu benar. Nah sekarang kan mahasiswa teologi. Menurut kalian boleh nggak sih kita ikut demo? Stopilus. Kalau dari sudut pandang teologi sendiri itu Alkitab secara terang-terangan melarang sebenarnya. Namun kita juga nggak bisa membatasi diri dengan kehidupan bersosial di masyarakat. Seperti contoh, kalau seandainya ada sesuatu atau keputusan pemerintah tentang ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia contohnya. Nah, jadi kita sebagai umat percaya juga harus menyatakan keadilan seperti itu. Jangan menutup keadilan demi keadilan untuk diri sendiri. Contohnya Yesus sendiri juga menentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang rumah ibadat itu yang dijadikan tempat penjualan. Jadi itu fungsinya tidak benar, tidak sesuai dengan fungsi awal. Nah, itu jadi kita juga bisa menyampaikan aspirasi kebenaran yang memang itu dampaknya untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Jadi tidak salah kita demo, hanya saja cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi, caranya terus langkah-langkahnya yang perlu kita sampaikan karena kan ada pemerintah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dalam demo ini juga kita bisa menggunakan orang-orang atau dari kelompok perwakilan seperti itu dan tidak dilakukan dengan aksi-aksi yang merugikan negara atau orang-orang banyak seperti itu. Ya benar. Tapi ya berarti nggak salah kan demo? Tidak salah. Tidak salah. Nah kalau misalnya nih ya di I3 nih misalnya, terus bolehlah yuk kalau mau demo yuk demo gitu, kamu boleh nggak? Maksudnya sebagai ketua asrama ya? Ya. Ketua asrama. Ya, untuk
kita juga harus tahu dulu kita itu mau demo tentang apa, berita tentang apa. Jangan sampai ada orang ngajak demo, ayo demo. Padahal kita nggak tahu beritanya Nggak ngerti. tentang apa, Benar. nggak taunya hoax gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu dulu ini demonya tentang apa, apa yang perubahan yang terjadi ini tujuannya untuk apa. Jadi itu perlu juga kita harus tahu. Nah, setelah kita tahu, kita itu boleh demo. Oh, boleh. Boleh demo. Boleh. Dan dengan catatan SOP yang memperlihatkan kesopanan sebagai mahasiswa. Yes, oke. Dengan cara yang sopan. Tidak dengan anarkis atau dengan merusak lingkungan. Iya, merugikan orang lain. Orang banyak. Betul, seperti betul. itu. Oke. Jadi untuk menyampaikan aspirasi tidak harus dengan atraksi-atraksi yang merugikan orang lain. Oke. Kalau menurut Nickbel? Kalau menurut Nickbel nih ya, Nickbel jadi keinget dulu waktu awal Nickbel masuk sini waktu masih tingkat 1, di mana Nickbel masih jadi junior. Jadi itu ngerasa dunia tuh nggak adil banget. Iya, I know right. Karena iya, benar, oh my god, karena semuanya tuh harus diam, cuma bisa iya kak. Iya, makasih, junior Kak, maaf, soalnya Kak. kan. Gitu. Nah, ketidakadilan itu yang pernah sempat buat Nickbel pengen menyuarakan pendapat. Nah, ketika itu kebetulan ipar saya pengacara sih. Jadi saya kan waktu itu bertanya sama beliau. Kan di UUD kan udah ditulis tuh. Kita punya hak untuk mengemukakan pendapat. Tapi kenapa saya di sini nggak bisa ngomong gitu. Nah, terus beliau jawab gini. Memang manusia tuh punya hak untuk bicara gitu. Tapi selama kamu di bawah naungan lembaga, jadi harus ikutin apa yang lembaga itu mau. Nah, yang saya dapat itu, jadi setelah saya dengar kalimat itu saya jadi kayak terima gitu. Maksudnya ada kalanya kita akan bicara, tapi lihat kondisi dan situasi di mana saya berada. Nah, disitulah nanti saya baru bisa punya hak itu. Nah, untuk saat ini saya rasa meskipun saya udah punya junior, tapi saya rasa demo di tempat ini tuh nggak perlu sih Kak. Karena semua peraturan yang dibuat di sini juga bertujuan untuk kebaikan. Yes, gitu Kak. betul. Seperti itu. Benar. Oke. Sekarang mahasiswa. Iya Ren gitu. Pasti kan kalian dari tadi mikir kan, iya Kak kita nih mahasiswa, soalnya udah diulang-ulang dari tadi aku ulang. Enggak ya, jadi kan mahasiswa Kristen, mahasiswa teologi gitu. Kalau kita sekarang misalnya bukan disuruh lah ya, atau misalnya kita ikutan demo di Jakarta, di Surabaya, atau lah demo misalnya di Malang ada gitu. Kalian ikut nggak? Maksudnya itu boleh nggak sih mahasiswa Kristen gitu, anak-anak Tuhan kita ikut demo? Boleh nggak? Kalau menurut saya nggak harus sih. Nggak harus? Nggak harus demo. Kalau boleh atau enggaknya, kamu membolehkan atau? Kalau konteks sekarang mungkin saya nggak ikut karena kita lebih fokus ke kuliah. Oh iya, oke. Gitu. Tapi saya agak terganggu dengan kata demo ini Kak. Karena kan konsep kita tentang demo ini sesuatu yang kita menyampaikan aspirasi dengan terjadinya tindakan anarkis. Nah sebenarnya dari kata demonstrasi ini suatu tindakan massal untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Dan ada kasus khusus misalkan, ayo demo keluar misal. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan aspirasi lewat media sosial atau lewat media sosial yang suara saya itu bisa kesampai ke sana pesannya itu. Kalau saya keluar ke sana enggak, karena harus memikirkan tentang perkuliahan juga tugas-tugas yang memang saya fokusnya di sini. Seperti itu. Oke. Jadi menurut Stopilus, mahasiswa Kristen, mahasiswa teologi itu nggak usah lah ya? Lebih baiknya nggak usah. Nggak usah, oke. Kalau menurut Nickbel? Kalau menurut Nickbel sih Kak, itu lebih baik jangan. Tapi kalau misal sangat mendesak nih, misal kayak
teman bilang, ayolah solidaritas gitu. Kita terjun ke jalanan sama-sama gitu. Nah, kalau kondisi kayak gitu, menurut saya nggak apa-apa Kak. Jadi keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen itu justru menjadi terang buat mereka. Di tengah-tengah mereka kita bisa jadi contoh dan teladan gimana kita berdemo dengan keadilan dan dengan kedamaian. Jadi kan saya percaya sih semua agama itu nggak ada yang ngajarin kita untuk membuat kericuhan dan merugikan satu sama lain, tapi gimana cara kita membawa damai. Nah, menurut saya sih nggak apa-apa sih Kak, kalau misal terpaksa banget gitu, gitu sih Kak. Cuman masalahnya kita kan di institusi, pastilah institusi itu tidak mengizinkan. Oh, oke. Ya, keluar aja terbatas. Iya, apalagi pandemi nih ya kan. Ya, tapi dari sisi kita sebagai mahasiswa Kristen teologi, lebih baik nggak usah. Kita bisa nggak harus dengan kita terjun langsung ke lapangan. Kita juga bisa memberi suara di media sosial seperti itu. Dan pesannya juga atau saran kita juga jangan membuat keributan yang baru seperti itu, atau memberi reda masalah yang ada seperti itu. Iya sih. Kalau aku setuju sih. Menurutku ya kita tidak menyalahkan demonya ya, maksudnya itu hak semua orang untuk bersuara. Mungkin caranya kali ya. Iya, mungkin caranya gitu. Dan ya sekarang kan maksudnya udah maju banget kan zaman gitu kan. Kalau misalnya kita pengen komplain ke salah satu institusi atau lembaga pemerintah, kita tinggal ke Twitternya aja, kalau ke Instagram juga paling udah diladenin gitu ya kan. Jadi menurutku sebetulnya ya nggak usah lah ya gitu ya kan, kalau apalagi ya bukan karena apa ya kita agama Kristen atau apa, enggak lah ya. Menurutku ya namanya mahasiswa ya kan, udah maha dari siswa gitu kan. Jadi aku pikir nggak perlu lah ya untuk, ya nggak sih, setuju nggak sih? Ya, atau ya nggak perlu terlalu apa kita turun ke jalanan gitu kan, bawa spanduk gitu. Ya aku tidak menyalahkan siapapun di sini ya teman-teman, tapi menurutku dan menurut kita sih nggak perlu gitu ya. Tapi kalau misalnya, ya kalaupun kita turun itu harus dengan cara yang damai, tidak dengan yang anarkis gitu kan, lempar-lempar bom, pukul-pukulin orang, apa bakar-bakar ban. Bakar-bakar ban ya, ketemu siapa platnya beda. Enggak, itu supporter sepak bola ya. Beda ya. Ada tambahan? Enggak ada? Iya. Oke, baik. Nah, ini juga kan demo ini juga aku tuh bahkan aku tahu berita demo ini dari TikTok gitu kan, dan bukan isi demonya, bukan demo ini tentang apa yang aku tangkap dari demo kemarin. Aku justru yang kayak cukup minyak goreng aja yang langka, jangan kamu, yang kayak gitu kan. Terus atau misalnya kayak jadi ajang untuk bikin story, untuk FYP gitu kan, bahkan untuk cari jodoh gitu. Terus aku yang kayak, ini sebenarnya mereka ini untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat yang bukan mahasiswa, atau ya emang untuk story aja? Dan kalian gimana? Maksudnya keganggu gak sih, atau kayak ya udah sih Kak, biasa aja, gimana? Kalau Nikbel, menurut kamu? Kalau Nikbel sih Kak, kalau ngeliat kayak gitu lucu aja sih Kak. Lucu. Jadi kayak motivasi mereka tuh udah beda gitu kan. Tujuan demo kan untuk menyuarakan pendapat apa yang rakyat rasa kepada pemerintah. Nah, tapi kalau kayak gitu jadi kayak lucu gitu loh Kak. Iya kan. Meresahkan sih sebetulnya. Meresahkan. Aduh, aku kan juga jadinya banyak yang ganteng juga soalnya loh. Salah fokus. Enggak. Kalau dari Stafilus gimana? Ya kalau saya lihat sih, karena tentang minyak goreng kan lagi viral nih. Nah ini kan kalau kita viralkan lagi di TikTok apa, itu mungkin dari sisi lain orang mau cari apa ya, income atau mau cari viewer apa? Iya, viewer gitu. Ya mungkin bagian dari menyampaikan aspirasi juga dalam bentuk TikTok mungkin. Oh iya. Ya. Mungkin aspirasi mereka untuk dapat jodoh gitu ya. Jadi langsung aja kita masuk ya lewat demo ini. Aduh, gimana sih? Kalau aku sih ya ada lah, maksudnya kita kadang ngelihat kayak Nikbel lucu aja gitu. Tapi ada juga kan yang pasti saya, ini gimana sih, katanya mewakili masyarakat, istilah mewakili masyarakat mahasiswa, tapi kok malah dipakai untuk bahan seperti itu gitu kan, ya salah juga sih gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya sekarang udah
mungkin ya karena demo ini juga kali ya, karena demo kemarin juga akhirnya sekarang udah ketangkep nih mafia yang bikin minyak goreng akhirnya jadi langka ya. Aduh kita pokoknya ya bersyukur lah, maksudnya udah ketangkep dan akhirnya ya kita sambil berdoa supaya pemerintah juga apa namanya ya diusut tuntas lah gitu sehingga nggak jadi lagi yang langka minyak goreng, karena nggak cuma minyak goreng gitu ya kan, BBM gitu, terus kerupuk yang biasanya 1.000 sekarang udah 2.000. Gorengan di kantin yang biasa 2.000 sekarang 2.500 ya kan. Agak curhat kita di sini ya. Nah, apa namanya? Maksudnya nggak cuman minyak goreng gitu kan. Kantin di luar maksudnya. Iya, kantin di luar. Kantin di luar nggak sampai 2.500. Ya oke. Anyway, maksudnya sekarang tuh banyak yang naik gitu. Yang turun tuh hanya hujan dan air mataku. Ya oke, anyway, ya itulah jadi ya dari demo ini sebenarnya banyak yang kita pelajarin ya gitu, maksudnya betul. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat gitu kan bisa mengambil yang baik lah, aku harap kita bisa mengambil yang baik, sisi positifnya gitu ya. Dan ya oke, kita bakal lanjutin ngomong ini ya, tapi teman-teman kita bakal lanjut lagi, tapi aku mau ngajak kedua narasumber aku ini kayaknya udah haus banget mereka ya, udah haus dan agak lapar nih menikmati cemilan yang udah awe-awe ini. Jadi aku mau ngajak narasumber aku untuk nyemil, dan untuk kamu yang lagi nonton kita nyemil dulu yuk. Ya, balik lagi nih sama Iren, sama Stopilus, dan sama Nickbel. Di cemilan ya. Tadi kita udah makan dan udah minum ya. Karena ini kayak ciki ya, bukan ciki ya. Apa sih? Iya, jadi kayak udah melempem gitu loh. Iya, udah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan terus menikmatinya ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, terima kasih juga untuk kamu yang masih setia di nonton cemilannya. Nah, kita mau lanjut ngomongin topik kita tentang ya demo itulah ya, tentang demo. Nah, sabar, aku lihat contekan dulu ya pemirsa ya, contekannya. Pertanyaannya adalah, nah sekarang kan kalian kuliah di sini di Institut, iya, Indonesia. kompak lagi I3. Aku kan jadi mau ngomongin institut yang, iya di Institut Injil Indonesia gitu. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain atau bukan ngerasain, pernah nggak sih ada kayak keinginan yang kuat untuk demo di sini gitu, demo atau apa ya, unjuk rasa gitu, kami nggak terima gitu, pernah nggak sih? Oh dari Kak Stopilus dulu, oke baiklah. Ya kalau dari saya sebagai pengurus asrama, mungkin Siap. Ketua asrama. apa ya, untuk kita demo itu bukan demo sih istilahnya, untuk menyampaikan apa ya, aspirasi gitu, menyampaikan pendapat tentang ketidaksetujuan kita tentang aturan yang ada, kita sampaikan nggak apa-apa. Karena kita kontekstual ya, di I3 ada prosedurnya gitu. Karena kita menjunjung tinggi senioritas, Menjunjung tinggi. ya, dan kita juga harus menghargai pimpinan kita. Jadi untuk menyampaikan ketidaksetujuan kita ada tahapnya. Jadi dari Dari yang paling misalkan kecil. seandainya tingkat 1 nih, misal dia harus sampaikan dulu aspirasinya ke kakak tingkatnya atau ke abang kamar. Nanti dari kamar bisa sampaikan aspirasi ke pengurus-pengurus asrama yang ada. Nah, setelah semua aspirasi atau masukan itu sudah terkumpul, baru satu orang menyampaikan ke pimpinan. Kalau seandainya itu suatu hal yang urgent harus disampaikan. Seperti itu. Jadi tidak secara langsung tingkat 1 langsung ke atasan gitu. Oh Nggak boleh. ada tahap-tahapnya yang tahapnya. perlu dipatuhi seperti itu. Oke. Nah, Stopilus sendiri ini pribadi nih ya. Ya, Kamu kan nggak mungkin kan, maksudnya kayak aku tuh enak banget nih di sini gitu kan. Pasti kan ada pernah rasa nggak enak. Ada nggak sih maksudnya yang kamu kayak pengen bersuara gitu. Pernah ada nggak sih? ya pernah. Tentang Itu apa? tentang peraturan asrama ya. Mungkin perasaan itu muncul karena latar belakang kita dari daerah yang nggak pernah hidup di asrama, terus tiba-tiba masuk di asrama dengan aturan yang banyak, akhirnya nggak sesuai dengan kehidupan sebelumnya nih. Ya, jadi pas dapat yang baru, jadi akhirnya wah nggak sesuai. Jadi ada rasa kayak mau memberontak, mau
melawan, tapi karena kita kan konteksnya pembentukan hamba Tuhan, jadi kata taat itu jadi kuncinya. Seperti itu. Oke. Kalau dari dirimu Nickbel bagaimana? Pernah nggak sih kayak kayak gitu, kayak pengen rasanya keluar dari semua ini? Pernah nggak? Pernah sih Kak. Tentang Dan apa tuh? saya yakin semua tingkat 1 pasti merasakannya. Sabar ya semua tingkat 1. Memang tingkat 1 masa proses. Oh, iya. Jadi awal itu kan waktu saya masih tingkat 1 nih, baru keluar dari ketek orang tua istilahnya kan. Iya. Nggak pernah saya merantau sejauh ini. Nggak Kamu jauh dari mana sih? Dari Surabaya. Jauh banget, ya ampun parah. Jauh banget itu. Maksudnya nggak pernah keluar dari rumah untuk dalam waktu yang lama gitu. Jadi waktu sekali keluar dari rumah masuknya di asrama tuh. Dengan semua peraturan yang ada. Nah saya tuh selalu berpikir kan Kak, ini peraturan yang ini masuk akal, bisa diterima. Yang ini betul-betul nggak masuk akal. Ini betul-betul kayak apa unsur teologisnya di sini. Jadi kadang itu sih Kak yang bikin susah untuk menerima dan melakukan. Nah sering kali pingin untuk bicara, maksudnya ngeluarin pendapat ke orang-orang yang bisa terima lah. Pengen ngomong sama pemimpin-pemimpin, tapi balik lagi seperti kayak kata Kak Stopilus, kita dituntut untuk taat. Jadi saya juga menyadari sebagai hamba Tuhan, apapun yang nggak logis buat kita itu, tapi kita tetap harus taat gitu sih Kak. Jadi karena udah terbiasa kayaknya ya, udah terbiasa untuk disuruh ikuti peraturan yang ada, jadi ya taat. Nggak punya pilihan lain selain taat. Iya benar-benar. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Enggak ya. Nah sekarang ini kan seperti yang tadi kita omongin di awal ya, banyak banget harga bahan pokok yang naik ya, minyak goreng, bahan bakar, BBM. Kerupuk juga naik gitu kan. Aku tuh, ya oke. Kalian ngerasa ada, maksudnya bener-bener ngerasain gak sih di sini langkanya semuanya itu yang, atau naiknya harga itu semuanya, ngerasain gak sih? Yes, betul. Ngerasain banget. Apanya, gimana ya? Ada sekitar 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu ya. Kita tuh makan asrama nggak ada yang digoreng. Jadi ada satu ketika waktu saya masih tim dapur nih Kak. Itu kami makan ikan rebus. Wow. bisa Itu dibayangkan. mungkin kayaknya waktu karantina ya? Iya waktu karantina, waktu kami masih lockdown di karantina. Itu betul-betul ikan rebus yang betul-betul ikan. Jadi kayak ini ibunya lupa digoreng atau gimana gitu. Pertanyaannya. I see. Ternyata memang Karena emang minyak gorengnya langka. Karena minyak goreng naik. Sempet tuh kami pada protes gitu, kenapa nih kok semua makanan setiap hari selalu rebus? Karena kami nggak pernah lihat berita, maksudnya kan iya, HP benar. cuma dikasih seminggu sekali, jadi nggak tahu kalau misal di luar sana harga minyak itu naik, jadi ya kadang protes, tapi setelah tahu beritanya jadi ya oh ya udahlah ya gitu ya kan. Kalau Stopilus pernah nggak sih? Kalau untuk ngerasain secara langsung kelangkaan minyak goreng itu nggak ada sih, karena kita tuh datang makan, tinggal udah disiapin, kita tinggal nikmati aja. Jadi masalah pokok di dapur itu kurang tahu seperti itu. Apakah di dapur itu kurang atau lebih, kurang tahu. Ya. Jadi nggak terlalu kerasa. Gitu. Cuman kalau lihat di TikTok di status orang kok kayak heboh sekali ya. Iya, gitu. Di luar emang heboh banget gitu ya. Aku yang tinggal di luar aja berasa banget gitu ya. Iya. Secara khusus ini intermezzo aja ya, aku udah ceritain sih tadi, tapi kita ceritain lagi ya. Jadi kan harga bahan bakar gitu ya, BBM gitu. Biasanya tuh motor tuh di rumah pakai Pertamax gitu kan. Nah ini kan yang naik pertama, ini BBM kan Pertamax nih kan. Naik dari 9.000 kalau nggak salah, jadi 12.000 apa 13.000 gitu. Pikirnya oh ya udah cuma 3.000 4.000 kan, biasa banget. Nah terus kemarin tuh udah bensin udah mau habis, terus habis itu naik lah isi bensin gitu kan. Pak isi 25.000, nih biasanya kalau kita isi 25.000 tuh udah full gitu kan. Dan aku pikir pun kalau misalnya 3.000 atau 4.000 naiknya nggak berasa lah di itu liter-literannya kan. Yeah. Masuk setengah juga enggak gitu kan pas udah isi gitu. Maksudnya
emang semahal itu pemirsa ternyata ya. Aduh, dan aku percaya, aku rasa sih maksudnya semua teman-teman atau anak-anak muda lah yang nonton, yang menggunakan motor, itu pasti berasa banget ya, apalagi BBM naik gitu kan, terus minyak goreng juga mungkin orang tua di rumah ya, ibu-ibu gitu kan, pasti ya cukup berasa gitu. Tapi kadang ya itu tadi kalau di asrama mungkin nggak gitu kerasa ya, karena nggak tahu. Cuman mungkin kalau ibu-ibu lebih ngerasa ya, karena mereka yang langsung di dapur ya. Benar. Belanja. Iya. Tapi bisa jadi yang kemarin direbus itu mungkin karena supaya sehat kan. Kontekstual. Iya. Lagi nggak boleh lagi lockdown lagi gitu kan, Kak? Iya, direbus gitu. Atau kadang yang mentah juga kan. Iya ya. Jadi kan biasa kalau misalnya mau diet atau misalnya orang-orang tua itu kan biasanya makanannya yang dikukus, direbus gitu. Mungkin kemarin bukan karena minyak goreng langka sih, supaya sehat ya. Yeah. Oke, kita ambil positifnya aja ya. Nah, terakhir nih pesan ya mungkin dari kalian. Ada nggak sih pesan untuk anak-anak muda ya atau ya mahasiswa lah yang di luar sana, gimana sih maksudnya cara yang menurut kalian benar lah untuk menyampaikan pendapat, untuk istilahnya mewakili masyarakat. Ya benar yang kayak tadi Stopilus bilang gitu ya, bahwa ya memang ada ya bukan anggota sih, ada lembaganya ya yang mewakili rakyat, wakil rakyat gitu. Tapi belum semua mengerjakan dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik gitu kan. Sehingga ya itu tadi banyak pro kontra, ini gimana sih nggak kerja apa segala macam. Tapi ya mungkin ada pesan dari kedua narasumber aku nih untuk gimana ya caranya kita nih sebagai anak-anak muda yang dipercaya oleh masyarakat nih untuk kita menyampaikan aspirasi masyarakat atau ya untuk berpendapat lah. Ada nggak sih pesan dari siapa dulu nih? Dari saya dulu deh, Kak. Oke, dari Nick Bell. Oke, nanti disempurnakan. Disempurnakan. Dari Nick Bell duluan. Jadi untuk pesannya untuk para mahasiswa di luar sana, kita itu bebas berpendapat, karena memang undang-undang mengaturnya seperti itu. Tapi kebebasan kita jangan sampai membuat orang lain dirugikan atau pihak lain dirugikan. Maka dari itu ketika kita berani untuk demo dan turun di jalan, jangan kita bawa emosi, jangan kita bawa kekerasan, jangan kita bawa hal-hal yang merusak. Karena ingatlah tujuan kita untuk demo itu untuk agar pemerintah itu mendengar suara rakyat, dan itu yang harus ditanamkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan emosi, namun dengan damai. Nah, gitu sih Kak. Nah, itu sih Kak. Udah itu aja. Udah. Oke, thank you banget. Kalau dari Stopilus? Ya kalau dari saya untuk teman-teman anak muda di luar sana, kita bebas untuk menyampaikan aspirasi, tapi kita tidak bebas untuk demo. Dalam artian demo yang saya maksudkan kita menyampaikan aspirasi dengan atraksi-atraksi yang merugikan pihak-pihak pemerintah atau orang-orang di sekitar, merusak sistem jalan atau kegiatan-kegiatan lalu lintas yang ada. Jadi kita boleh menyampaikan aspirasi, itu tujuannya bagus untuk membangun atau menetapkan suatu undang-undang yang memang dampaknya nanti bisa menjadi membangun kehidupan bersama lah, seperti itu. Nah, jadi yang harus diperhatikan caranya. Jadi menyampaikan aspirasi dengan cara juga yang baik, tidak dengan melakukan kekerasan atau merusak alat-alat umum, seperti itu. Nah, kalau kita juga benar-benar memiliki hati untuk Indonesia, untuk pemimpin kita, bukan hanya kita demo, ayo pergi, seperti itu. Tapi kita juga harus doakan untuk bangsa kita, Yes, that's right. doakan untuk pemerintah kita, Benar banget. supaya keputusan-keputusan yang mereka ambil juga itu berdampak untuk kepentingan bersama. Benar, betul. Ya karena kita juga nggak dapat pungkiri pemerintah itu banyak di dalam politik-politiknya itu untuk kepentingan sendiri. Tapi kita doakan supaya sesuatu yang mereka putuskan itu memang benar-benar untuk membangun negara kita. Yes, betul. Jadi jangan hanya atraksi atau jangan hanya
menyampaikan aspirasi secara terbuka seperti itu tanpa kita mendoakan bangsa kita. Benar, betul. Iya, setuju sih aku, benar ya. Kayak aku setuju sama yang dibilang sama Stopilus dan juga Iqbal. Ya, demo, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi itu tidak salah sama sekali ya. Tapi yang salah adalah ketika kita melakukan itu dengan kekerasan, dengan emosi, benar ya. Emosi itu, iya benar, aku pas kamu bilang emosi aku langsung kayak iya ya, harusnya biasa aja. Maksudnya kita sampaikan pendapat seperti kita berbicara gitu ya. Lagian tujuannya untuk membangun. Iya, lagian tujuannya untuk membangun, kenapa kita mesti marah-marah gitu ya kan. Benar. Ya, jadi jangan dengan emosi, jangan juga merugikan orang lain. Karena kan mungkin kalau di Batu ada macet mungkin jarang ya. Cuman kalau berasa di Jakarta itu kan, kalau macet kan udah ya apa kabar ya, mohon maaf nih. Jadi itu merugikan orang lain juga yang mungkin harus cepat atau apa segala macamnya. Jadi jangan menggunakan kekerasan, jangan dengan cara-cara yang anarkis, harus dengan damai ya. Lalu dengan damai, jangan merugikan orang lain ya. Dan yang paling penting tadi benar Stopilus bilang, berdoa. Aku yakin maksudnya nggak usah orang lain ya. Aku aja jarang banget maksudnya doakan untuk pemerintah gitu ya. Jarang banget lah. Iya, mungkin kalau kalian mungkin sering ya tiap hari kan karena makanan tiap hari. Cuman kalau misalnya aku tuh jarang banget, maksudnya bukan jarang banget gitu, enggak. Maksudnya aku doakan pemerintah, cuman maksudnya enggak yang spesifik lah. Aku mau supaya pemerintah begini, jarang lah maksudnya dan itu aku ya gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang nonton ya, kita tuh kadang gitu nyalakan pemerintah apa segala macam gitu ya. Tapi untuk mendoakan pemerintah itu pun jarang gitu. Nggak pernah mungkin bisa jadi ya. Jadi yuk mari mulai dari sekarang mungkin kalau kita mau menyuarakan pendapat bisa dengan cara-cara yang damai atau juga mungkin lewat sosial media yang sekarang udah banyak banget ya. Kadang mention misalnya polisi apa di Twitter gitu aja kadang udah langsung direspon gitu kan. Jadi dengan cara-cara yang pintar, aku pikir ya, dengan cara-cara yang smart dan juga dengan damai. Dan yang paling penting itu berdoa ya. Aku mau bacain satu ayat nih. Sebelum ke ayat ya pemirsa. Ini aku pengen bukan satu quote sih, ini bukan juga dari aku ya. Pak Soekarno ya, Presiden pertama Indonesia pernah bilang gini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, jadi ayo kita sebagai anak-anak muda nih ya, yuk kita mengguncang dunia, sadap mengguncang dunia ya. Dengan prestasi ya, bukan dengan anarkis, bukan dengan marah-marahin orang, dengan pukul-pukul apa segala macam ya. Bukan dengan cara-cara anarkis, tapi dengan prestasi seperti itu ya. Tapi juga yang paling penting, mari kita mengguncang dunia dengan doa. Dengan doa ya. Karena ya doa lah, ya mau gimana lagi gitu ya. Kayak di ayat firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan, aku bacain ya. Tolong kru siapkan. Ini ayat yang kedua dulu ya pemirsa. Ya, di Amsal 21 ayat yang ke-1. Amsal 21 ayat yang ke-1 bilang gini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin ya. Jadi ya kita berdoa gitu, karena hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan ya. Jadi ya kita berdoa supaya Tuhan tuh memakai hatinya presiden, hatinya pemerintah, dimanapun berada dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, itu sehingga semua kebijakannya itu seturut kehendak Tuhan gitu. Dan aku terlalu percaya bahwa ketika semua dengan kehendak Tuhan tuh pasti jatuhnya ke kita tuh enak gitu ya, ke masyarakat tuh kayak enak gitu. Ya begitu ya, jadi kita doakan pemerintah kita. Tapi juga di ayat firman Tuhan yang lain di Yeremia 29 ayat yang ke-7 ya. Yeremia 29 ayat yang ke-7 bilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu ya. Jadi mari kita doakan supaya rakyat Indonesia ini juga bisa menggunakan kemampuan yang terbaik. Kita sebagai anak-anak muda ini bisa menggunakan kemampuan kita yang terbaik dan mengusahakan kesejahteraan negara kita seperti itu ya. Jangan kita komplain mulu gitu kan. Tapi prestasi nggak ada. Tapi nggak ada prestasi gitu ya. Ya jadi apa yang kita bisa kita buat, prestasi kita buat seperti itu ya. Sehingga ekonomi kita bisa bangkit dan rakyat itu bisa saling mendukung satu sama lain gitu kan. Bukan malah saling menyalahkan satu dengan lain. Rakyat nyalain pemerintah, pemerintah nyalain rakyat, kita nyalain semua. Aduh, agak pusing pala BRB ya. Jadi mari kita doakan sebagai anak-anak muda, kita doakan pemerintah kita, tapi kita juga berdoa untuk kita supaya kita jadi masyarakat yang
masyarakat yang pintar, masyarakat yang jadi peacemaker gitu, bukan malah jadi troublemaker ya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk Stopilus dan juga Nickbel sudah menemani aku di Cemilan ya. Aku harap teman-teman yang nonton juga bisa diberkati dan juga bisa dapat inspirasi. Inspirasi SKS apa? Ya, bisa apa namanya? Ya bisa diberkati lah dengan topik bahasan kita dan bisa apa ya? Ada yang diambil nih, ada berkat tersendiri yang diambil supaya kita jadi anak-anak muda yang memberkati, jadi berkat buat lingkungan sekitar kita, bahkan juga buat Indonesia ya. Boleh sampaikan motivasi? Boleh banget, boleh. Ya, jadi untuk teman-teman anak muda di luar sana, mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dengan tindakan kita, tapi kita bisa mengubah dunia dengan doa-doa kita. Asik. Iya. Yo, amin, benar banget ya. Amin. Nickbel mungkin ada kata-kata mutiara? Enggak sih Kak. Enggak ada ya. Enggak disuruh siapin juga ya. Iya, benar banget Stopilus ya. Jadi mari kita mengguncang dunia dengan doa dan prestasi kita. Yes, aduh. Sekali lagi terima kasih udah menemani aku ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya ada topik bahasan yang pengen kamu sharingkan atau pengen Kak dibahas dong Kak di Cemilan, boleh banget langsung tulis di live chat atau di kolom komentar kita di bawah ini ya. Oke deh, aku boleh minta Stopilus ya berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nonton. Langsung berdoa. Bersuara, jangan dalam hati ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh membicarakan mengenai demo ini Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan juga boleh perlihatkan kepada kami, supaya kami memiliki konsep dan cara pandang yang benar tentang kami membangun dan memberikan aspirasi-aspirasi kepada pemimpin kami. Tuhan Yesus tolong juga untuk setiap teman-teman kami, anak-anak muda di luar sana, supaya mereka juga dapat Tuhan berikan pengertian yang benar tentang isu-isu yang ada, sehingga tidak terlibat di dalam demo yang mereka sendiri tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, pemerintah secara khusus pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa supaya dalam kepemimpinan mereka, dalam setiap tugas yang mereka lakukan, program-program kerja yang mereka rancangkan, Tuhan Yesus yang membuat berhasil, sehingga bangsa kami benar-benar mengalami pertumbuhan, perkembangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keadaan yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan yang meneduhkan, Tuhan yang menenangkan situasi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin ya. Oke deh, sekali lagi teman-teman terima kasih yang udah stay tune di Cemilan lagi. Di Cemilan sampai mau closing nih ya. Terima kasih dan tetap ya bersyukur banget nih pandemi bakal jadi endemi ya, tapi tetap protokol kesehatan tuh mesti dilakukan ya. Karena masih musim pancaroba nih pemirsa ya, musim pancaroba adalah musim peralihan ya dari musim apa? Dua musim. Perubahan suhu. Perubahan musim, perubahan cuaca. Jadi dari musim hujan ke kemarau ke hujan itu musim pancaroba namanya ya kan. Ya, jadi harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap memberlakukan 6M ya protokol kesehatan. Aku harap narasumber aku sih hafal ya 6M. Aku harap ya, tapi kalau enggak nanti kita latihan dulu ya. Oke, kita udah latihan ya. Tetap ya teman-teman harus menerapkan protokol kesehatan supaya kita bisa tetap sehat dan kuat. Oke deh, jangan lupa untuk 6M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menerima vaksinasi. Yoi banget, menerima vaksinasi. Disuntikan. Iya suntik, bukan ya. Iya oke. Menerima vaksinasi ya dan ya itu 6M tetap dilakukan supaya kita tetap sehat ya. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah ngikutin, terima kasih juga untuk Stopilus dan juga Nickbel sudah nemenin aku dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Syukur
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh